Jadi kalau ada orang lihat misalnya mengaku Nabi dalam mimpi tapi matanya sipit. Misal. Contoh, hidungnya pesek misalnya. Kulitnya hitam, ini contoh saja. Ini nggak mungkin gitu kan, karena bertolak belakang dengan ciri beliau. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka itu benar aku, karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku. Berarti selain Nabi Muhammad SAW, syaitan bisa menjelma, ya, bisa menjelma dan mengganggu kita gitu ya, membuat seakan-akan itu benar pada sebenarnya bukan, tapi permainan syaitan. Dalam riwayat lain mimpi yang sempurna itu dari Allah. Wal hilmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk dari syaitan. Wa man ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalathan. Siapa yang mimpi sesuatu yang dia tidak suka dalam mimpinya, siapa yang lihat dalam mimpi yang dia tidak suka, maka sebaiknya dia meniup. Jadi memang dalam Islam mimpi ini punya bahasan tersendiri. Karena memang hampir setiap saat kita bisa mimpi ya, dan kita tidak bisa mengatur mimpi itu, maka perlu kita jadikan sebagai sebuah bahasan. Walaupun pernah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu, tapi coba saya lebih detailkan pada kesempatan ini. Mimpi itu memang ya terjadi sangat misterius, karena terjadi pada saat kita tidur. Ya, tidak ada orang mimpi pada saat dia sedang bangun, dan dia tidak bisa mengaturnya, baik atau buruk. Nah cuma saja memang dalam Islam disampaikan ada yang memang diberikan oleh Allah SWT mimpi tersebut, ada juga yang datang dari syaitan. Cuma kita perlu lihat memang ini satu hal yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terjadi pada masa tidur saja. Ya. Dan di saat orang tidur sebenarnya dia seperti orang yang mati. Dia tidak sadar apa-apa. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-nawmu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan Allah SWT berfirman, bisa dilihat dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 42. Az-Zumar 39 ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamud fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan juga memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi Allah gambarkan di sini memang tidur itu bagian daripada kematian. Allah tahan jiwanya, ya. Maka Allah menahan jiwa yang telah ia tetapkan kematiannya. Kalau ajalnya datang, Allah tidak kembalikan ruhnya lagi. Ya. Walaupun ulama mengatakan tidur itu ruh keluar, tapi bukan keluar yang seperti orang kalau mati yang selamanya. Tapi ruhnya keluar, Allah tahan. Ya, kalau Allah masih berikan, kalau ajal sudah datang, Allah matikan dia. Dan dia melepas, maksudnya Allah, kalau teman-teman lihat terjemahan surah Az-Zumar ayat 42-nya, dianya katakan huruf besar, berarti kata ganti Allah. Dia melepas jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan atau ajalnya. Kalau masih belum ajalnya dikembalikan, dia bisa hidup lagi. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Berarti tidur itu dan mimpi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 60. Surah nomor 6 ayat 60 yang berbunyi wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di malam hari dan dia pula mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia yang membangunkan kamu di siang hari. Kita jadi melek begini, jadi terang semuanya. Kita punya ide untuk bergerak, tubuh kita lebih fit di siang hari. Itu Allah yang mengatur semua. Dan dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu sampai ajal yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan dan dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Saksi bahasan kita adalah dia yang menidurkan kamu di malam hari. Ya, berarti memang tanda-tanda kebesaran Allah juga tidur, di antaranya adanya mimpi di situ. Dan Nabi SAW mengajarkan kita doa dalam hadis Bukhari Muslim pada saat mau tidur, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku letakkan ya lambungku. Wabika arfa'u, dan dengan izinmu pula
aku mengangkatnya atau bangun nanti. Fa in amsakta nafsi farhamha. Kalau kau menahan jiwaku ini kasihanilah. Maksudnya kalau sampai jiwaku ini nanti mati, aku tidak bangun lagi, maka kasihanilah dia. Maafkan kalau ada kesalahannya, terimalah amalnya. Ya. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Dan kalau kau melepasnya, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Kata sebagian ulama hadis supaya jangan mimpi buruk. Ya. Jadi dia biar jiwa itu atau ruh itu baik-baik saja. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini diantara doa yang kita baca. Nah mimpi dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ada yang dikenal dengan ru'ya as-salihah, ar-ru'yatus salihah atau ar-ru'yatus sadiqah dalam riwayat lain ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Nanti, maksudnya setelah beliau meninggal, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai berita gembira bagi orang-orang beriman dan sekaligus panduan mereka kalau itu tidak ada dalam atau belum ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak disebutkan seperti misalnya ada terjadinya kiamat, terjadinya bencana ya di satu wilayah misalnya, ada orang mukmin mimpikan, itu namanya mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Kata para sahabat, apa yang dimaksud dengan berita-berita gembira itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, idza iqtaraba az-zamanu lam taqad ru'yal mu'mini takdzib. Kalau sudah dekat hari kiamat, mimpi orang mukmin jarang sekali salah, jarang sekali luput ya. Makin kita kuat imannya, makin dalam ilmunya, makin kuat amal solehnya, makin benar mimpinya. Makin benar mimpinya. Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dan ketahuilah mimpi orang mukmin yang benar itu adalah bagian dari salah satu bagian dari 60 atau 46 ya, bagian daripada kenabian atau mukjizat kenabian. Lalu dalam riwayat lain dijelaskan asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur lisannya. Jadi kita bisa juga lihat orang ini kalau cerita, benar enggak dalam keseharian dia jujur, bagus enggak ibadahnya. Nah itu baru bisa dipercaya mimpinya. Tapi mimpi benar itu ada. Kayak misal contoh, antum mimpi melihat Ka'bah, melihat tawaf, melihat orang tua datang dan mendatangi rumah kita, ternyata 2 hari kemudian datang beliau. Kita melihat diri kita safar ke satu kota, lalu ternyata betul kita safar beberapa hari kemudian. Kok kayak kemarin saya lihat benar ya? Nah seperti itu. Nah ini makin dekat hubungan kita dengan Allah SWT, makin bagus, makin dalam ilmunya, makin baik amalnya, ya, makin ikhlas dalam beribadah, makin jujur lisannya, maka makin benar mimpinya. Makin benar mimpinya. Ya. Yang kedua, mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ini dari syaitan, dikenal dengan al-hilm. Seperti pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya mimpi kepala saya tercabut dan gelinding, lalu saya mengejarnya. Maka kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian menceritakan ya permainan syaitan dalam mimpinya. Karena tidak pernah Allah catatkan manusia copot kepalanya, masih bisa hidup, lalu dia bisa mengejar kepalanya. Itu kan tidak masuk akal. Maka berarti permainan dari syaitan, gitu kan? Atau apa saja yang membuat orang itu takut, tapi takutnya bukan positif ya. Kalau dia mimpi masuk neraka sehingga dia jadi takut, misalnya ya, dia disiksa itu masih positif. Itu masuk dalam mimpi yang baik. Tapi kalau dia dibuat takut-takut seperti dia jatuh dari jurang, ya, dia diganggu oleh syaitan, dia jadi rasa ketakutan dalam mimpinya di tempat gelap, di kuburan, di mana itu semua dari syaitan. Nanti kita sebutkan bagaimana cara solusi untuk selamat dari itu. Dan yakinlah teman-teman kalau kita ikuti petunjuk Nabi SAW tidak akan bahaya mimpi itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ar-ru'yatus salihah wa fi riwayat ar-ru'yatul hasanah minallah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik, dalam riwayat lain mimpi yang sempurna itu dari Allah. Wal hilmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk dari syaitan. Wa man ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalathan. Siapa yang mimpi sesuatu yang dia tidak suka dalam mimpinya, dan siapa yang lihat dalam mimpi yang dia tidak suka,
maka sebaiknya dia meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Ya, di sini kalau nafas itu meniup tanpa ada air ludahnya ya, cuma angin saja. Dia tiup ke sebelah kirinya 3 kali. Kemudian wal yata'awwadz minasyaitani fa innahu la tadurru. Lalu dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah tiup, maka pastikan mimpi itu tidak akan berbahaya untuk dia. Tidak akan berbahaya untuk dia. Dalam riwayat lain, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahu falyabsuq an yasarihi thalathan." Kalau salah seorang antara kalian melihat mimpi yang dia tidak suka, menakutkan, menjengkelkan, apalah gitu kan, atau mengajak dia untuk maksiat. Di antaranya orang kalau mimpi junub gitu. Mimpi interaksi sama istri orang, suami orang, sama apalah zina pokoknya, itu semua dari syaitan. Nah, makanya para nabi-nabi tidak mimpi junub ya. Dan tidak selamanya orang kalau balik itu mimpi junub, tidak selamanya. Ada orang mimpi, tapi umumnya orang tidak. Dari mana ditahu dia sudah balik? Ada kumis yang tumbuh kalau laki-laki, itu kan rongga suara yang berubah, itu kan postur tubuh yang lebih besar. Perempuan mungkin ada payudara dan itu ada perubahan, adanya darah haid. Jadi nggak harus mimpi. Ya, karena mimpi junub itu bagian dari syaitan, permainan syaitan yang membuat orang untuk tertarik untuk melakukan itu di luar mimpinya. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka dalam hadis ini kalau dia lihat mimpi yang dia tidak suka, maka dia yabsuq an yasari thalathan. Dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Nah, ulama menggabungkan kedua hadis, berarti angin yang dikeluarkan sedikit ada air ludahnya, sedikit saja. Ya. Kemudian liyasta'idz billahi minasyaitani thalathan. Lalu dia berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali ya. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Lalu dia mengubah posisi tidurnya. Nah, umumnya kata ulama orang yang mimpi-mimpi buruk ini karena tidur tengkurap, itu kan tidurnya ahli neraka ya. Nabi SAW melarang para muslimin atau sahabat waktu itu tidur tengkurap karena itu tidurnya ahli neraka. Dalam riwayat lain adalah tidur yang Allah murkahi. Secara kesehatan juga tidak baik. Atau tidur sebelah kiri, ya. Atau dia tidur dalam kondisi dia tidak berzikir, tidak wudu, maka itu semua yang bisa mendatangkan mimpi-mimpi buruk, ya. Maka di sini dia mengubah posisinya, ya, artinya dia kembali kepada yang sudah disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tidur di sebalik sisi kanan, ya. Lebih baik lagi kalau dia bisa langsung berzikir, kemudian dia tidur, ya. Dalam riwayat Bukhari ada larangan ya, untuk menceritakan apa yang tidak dilihat. Kadang-kadang juga orang tunggangi mimpi ini untuk mencari kedudukan di tengah-tengah manusia supaya dikira dia hebat, gitu ya. Dia mengaku melihat Nabi, melihat surga, melihat ini dan itu. Bahkan ada yang sangat sesat karena dia menjadikan mimpi-mimpinya ini supaya ya menjadi seperti sebuah fatwa, ya, sebuah pesan. Ya, yang akhirnya itu bahkan bisa mengalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dianggap dia menerima informasi secara gaib. Nah, itu bisa jadi permainan syaitan yang berbahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Inna min a'zamil fira ainahu ma lam tara an yaqula al-mar'u ainahu ma lam tara." Au yaqula ala Rasulillah SAW malam yakul. Ya, sungguhnya sesuatu yang paling buruk adalah seseorang yang mengatakan matanya melihat apa yang tidak dilihat, atau dia mengatakan tentang Rasulullah SAW apa yang belum beliau ucapkan. Kata ulama hadis adalah menceritakan mimpi yang dia tidak lihat sama sekali. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan dalam mimpi, ya, itu adalah mimpi Rasulullah SAW. Ini mimpi yang benar. Kalau dia lihat Rasulullah SAW tapi dengan cirinya yang benar, ya, bukan ciri yang salah. Ciri yang benar itu maksudnya sesuai dengan diceritakan tentang kedudukan beliau. Seperti misalnya alisnya seperti busur panah, hitam tebal, bulu matanya lebat, bola matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya putih gitu kan, pipinya sampai kemerah-merahan, rambutnya lebat kadang-kadang sampai di kuping atau sampai di pundak, dan warnanya hitam. Karena beliau meninggal pun itu hanya ada beberapa lembar rambut putih saja. Jadi rambutnya hitam pekat sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur beliau meninggal 63 tahun. Disebutkan dalam beberapa riwayat ada 3 lembar, ada yang mengatakan 7 lembar, ada yang mengatakan 15 lembar. Begitu juga dengan jenggot beliau kathif atau sangat panjang sampai di dada, dan cuma ada beberapa lembar
beberapa helai saja rambut putih. Atau janggut yang berwarna putih alaihissalam. Nah ini beliau juga jarbuk, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, badannya kekar alaihissalam gitu kan. Ini semua ciri-ciri fisik yang memang kita harus tahu. Jadi kalau ada orang lihat misalnya mengaku Nabi dalam mimpi tapi matanya sipit, misal. Contoh, hidungnya pesek misalnya, kulitnya hitam, ini contoh saja. Ini nggak mungkin gitu kan, karena bertolak belakang dengan ciri beliau. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka itu benar aku, karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku. Berarti selain Nabi Muhammad SAW, syaitan bisa menjelma, ya, bisa menjelma dan mengganggu kita gitu ya, membuat seakan-akan itu benar pada sebenarnya bukan, tapi permainan syaitan. Ini mirip yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Dajjal. Nanti pada hari kiamat, Dajjal akan datang ke satu lokasi, kemudian dia mengajak orang-orang di situ untuk mengatakan dia Tuhan. Di antaranya dia datang kepada pemimpin wilayah itu, lalu dia mengatakan saya adalah Tuhanmu. Orang itu bilang, kau manusia biasa kayak saya. Karena fisiknya memang seperti manusia biasa. Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata dia, oke. Kalau kau hidupkan kedua orang tuaku berarti kau Tuhan. Tunjukkan mana kuburannya, kata Dajjal, ditunjuk. Lalu Dajjal bilang, keluarlah. Ya. Maka keluarlah jenazah kedua orang tuanya pemimpin wilayah itu sambil mengatakan, hai anakku, ikutilah dia karena dia Tuhanmu. Maka ikutlah si pemimpin wilayah itu dan seluruh masyarakatnya mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Namun kalau kita baca hadis jangan setengah-setengah, baca sampai habis. Karena terakhirnya penting sekali. Kata Nabi SAW, ketahuilah dua orang yang keluar dari kuburan tersebut adalah syaitan yang menjelma untuk mendukung Dajjal. Karena tidak ada dalam sejarah manusia dan Allah sudah tentukan jenazah bisa keluar lagi, itu nggak mungkin. Ya, walaupun orang itu hebat, itu nggak mungkin. Berarti sudah permainan syaitan di situ. Ya. Kemudian teman-teman sekalian yang ketiga, mimpi biasa yang merupakan hiasan tidur. Seperti misalnya antum kebetulan sebelum tidur berantem. Ya. Terus mimpi dalam tidur ya berantem sama orang itu. Atau kebetulan lagi untung. Ya. Terus mimpi dalam tidur hitung uang misal. Atau lagi suka sama seseorang lalu mimpi dan seterusnya. Nah itu bisa saja, tapi itu adalah hiasan tidur yang tidak ada maknanya. Ini pelajaran yang kedua bisa ambil. Jadi yang pertama.